Jadi aku mohon, dan aku bukan memohon minta kepada kalian, para penggerak atau yang mengakui Kristen progresif, tolong ubah nama kalian. Jangan pakai kata Kristen. Pakai kek pengikut kebaikan kek, pengikut hati kek, atau saksi-saksi kebaikan kek. Jangan pakai Kristen. Karena Kristen itu adalah orang yang mengikut dan beriman pada Tuhan Yesus. Shalom sahabat Kristen dimanapun berada. Akhir-akhir ini saya melihat dan mendengar begitu banyak video yang membahas tentang Kristen progresif. Ada pihak yang menerima, ada pihak yang menolak, ada yang setuju, ada yang tidak setuju tentang Kristen progresif ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah firman Tuhan, Alkitab kita, mengajarkan Kristen progresif? Saya akan membahasnya untuk kita semua. Ketika saya baca, Kristen progresif menekankan dua hal. Yang pertama, bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Namun yang terpenting adalah kebaikan hati. Dan yang kedua adalah Yesus bukan satu-satunya juru selamat, dengan keyakinan bahwa tindakan baik dapat menjadi jalan keselamatan dengan ukuran yang berbeda-beda untuk tiap-tiap individu. Sekarang, apakah ini sungguh-sungguh benar? Saya akan bahas dari poin kedua dulu dan lanjut ke poin pertama. Poin kedua dikatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Dan kita bisa selamat karena berbuat baik. Dan juga perbuatan baik itu berbeda-beda berdasarkan ukuran setiap individu. Menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, benarkah Yesus bukan satu-satunya juru selamat? Dan saya lihat juga pada konsep ini, kenapa konsep ini muncul pada Kristen progresif? Karena mereka lebih menekankan kasih. Ketika kita belajar Alkitab, memang kekristenan menekankan kasih. Tapi apakah Anda tahu apakah kasih yang dimaksud? Dan bagaimana kasih yang dimaksud? Sekali lagi, apakah kasih yang dimaksud? Dan bagaimana kasih yang dimaksud? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini begitu besar. Begitu besar adalah ukuran yang tidak bisa didefinisikan. Artinya sangat besar, tidak bisa dihitung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar ini adalah kepada dunia. Apa buktinya? Dengan memberikan anaknya yang tunggal. Siapa itu anak yang tunggal? Tuhan Yesus Kristus. Itu bukti kasih Allah. Jadi tidak undur. Kasihnya besar. Apa buktinya? Memberikan anaknya yang tunggal. Tujuannya untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kasih yang dimaksud Yesus bukan hanya kasih ketika dia berbuat sesuatu, berbuat baik, menyembuhkan penyakit, menolong. Tapi kasih yang lebih besar itu adalah ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi seseorang yang tidak mempercayai Tuhan dalam pengorbanannya itu tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi jelas di sini dikatakan kasih Allah yang sangat besar yang dimaksudkan adalah ketika dia mengorbankan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hei Kristen progresif, apakah Anda paham tentang hal ini? Yang kedua, kasih yang bagaimana dimaksud? Kalau dalam perjanjian lama sudah dikatakan, hai umat Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6. Tapi di PB itu, ketika Tuhan Yesus mau masuk ke masa penyaliban, dia berdoa syafaat. Sebelum itu dia bertemu dengan murid-muridnya. Dia menyampaikan suatu pesan. Apa katanya? Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ini adalah perintah baru. Artinya apa? Tolak ukur mengasihi adalah seperti Allah mengasihi, seperti aku mengasihimu. Yaitu apa? Memberikan nyawa. Itu tolak ukur tertinggi.
Jadi kasih yang dicerminkan ini kasih Allah yang mengorbankan. Dan sekarang pertanyaannya kepada orang Kristen progresif, kenapa kasih ini sangat ditekankan? Yang pertama, saya mengatakan, sebaik apapun manusia, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan itu tidak bisa menjadi jalan dia selamat. Kenapa? Pertama, secara teologi, ketika saya berdosa, kamu berdosa, semua orang berdosa. Dosa yang dimaksud bukan hanya dosa karena perbuatan, yaitu doing. Kitab Roma dan seluruh kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru mau mengatakan bahwa kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa, tapi karena natur kita sudah berdosa. Artinya apa? Beingmu, keberadaanmu, dan doingmu sudah berdosa. Jadi kamu berdosa bukan karena kamu berbuat dosa, tapi beingmu juga berdosa. Tidak heran Daud mengatakan apa? Sejak dalam kandungan aku sudah berdosa, dan aku diperanakkan dalam dosa. Jadi kalau sudah berdosa sebelum kamu melakukan dosa, lantas bagaimana kamu bisa menyelamatkan diri? Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi siapa yang berdosa harus kena maut. Jadi siapapun dia, upahnya sudah itu. Jadi tidak ada cara lain untuk menyelamatkan meskipun kamu berbuat baik. Dan ketika pun kamu berbuat baik, itu bukan meniadakan dosamu, tapi seolah-olah kamu menyembunyikan, berselubung dengan perbuatan baik seperti supaya kamu terlihat seolah-olah tidak berdosa. Dan kita ingat juga Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi keselamatan itu bukan karena kamu berbuat sesuatu, tapi pemberian Allah, kado. Dan jika dengan berbuat baik kamu selamat, harus sebaik apa kamu berbuat baik? Pasti masih ada keraguan dalam dirimu. Betul gak aku selamat? Kuhitung-hitunglah kebaikanku selama ini. Salah. Bagaimana mungkin secara logika kamu yang berdosa menggapai Allah yang tidak berdosa? Jadi ingat, masalah dosa itu bukan karena doing saja, tetapi juga being. Jadi bagaimanapun kamu berbuat baik, kamu tetap statusnya orang berdosa. Yang kedua, masalah dosa adalah bukan hanya masalah moral. Banyak orang mengatakan kalau dia sudah baik moralnya, Tuhan berkenan kepadanya. Tunggu dulu, apakah dia orang yang sudah menerima keselamatan? Alkitab mengatakan masalah dosa itu bukan hanya masalah moral. Kalau moral, mungkin di luar agama Kristen sudah begitu banyak orang yang lebih baik dan lebih bermoral. Tetapi yang menjadi pertanyaan, masalah dosa bukan masalah moral, tapi hubunganmu yang rusak dan terputus dengan Allah, sehingga harus ada pemulihan. Ini yang kedua. Ketika hubungan kita dengan Allah terputus, rusak, harus ada pemulihan. Jadi intinya dosa itu bukan hanya karena moralmu yang jelek, tapi hubunganmu yang terputus dengan Allah. Kalau sudah putus antara pihak yang satu dan yang lain, harus ada pemulihan. Kalau manusia ini sudah berdosa, Allah tidak berdosa, dan Allah membenci dosa, dan Allah tidak bisa dan tidak boleh dekat dengan dosa karena Allah kudus, maka manusia yang berdosa yang tidak kudus ini tidak akan pernah bisa menggapai Allah. Bagaimana mungkin orang yang berdosa ini, yang bercela ini, menggapai Allah yang kudus, yang menjauhi dosa, yang tidak mau melihat dosa? Tidak akan terjadi ini. Apapun yang dikerjakan tidak akan sampai. Maka apa yang harus terjadi? Yang mulia inilah harus datang menjadi manusia, mengambil rupa menjadi manusia, tapi perbedaannya ini tidak berdosa, ini berdosa. Dan inilah dosa ini ditanggungkan kepada yang tidak berdosa ini. Dengan demikian pemulihan pun terjadi. Harus yang tidak berdosa ini, Allah itulah yang bisa menggapai manusia. Manusia tidak akan bisa menggapai Allah. Jika dengan demikian, sebaik apapun kamu, itu tidak akan bisa menyelamatkan. Pikirkan sekali lagi secara logika.
Bagaimana mungkin kamu yang berdosa menggapai Allah? Karena biinmu dan duingmu pun berdosa. Logikanya harus yang tidak berdosa ini menggapai kamu. Jika Alkitab menggambarkan ini, itu semua terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, datang ke dunia ini. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya olehnya kita dibenarkan oleh Allah. Kenapa Alkitab selalu mengatakan dibenarkan? Karena tadi, pemulihan tadi. Jadi dosa bukan sekedar moralmu, tapi harus ada pemulihan. Pemulihan inilah yang dikerjakan di dalam Yesus. Jadi jelas, perbuatan baik tidak bisa memulihkan. Sama seperti hubunganmu terputus dengan seseorang, dua belah pihak ini harus sama-sama berdamai. Jika pihak satu tidak mau, bagaimana bisa berdamai? Jika pihak satu pun mau berusaha, tapi pihak ini lebih tinggi statusnya dan tidak mau menerima permintaan maaf dari sini, bagaimana bisa memulihkan? Begitulah gambarannya. Dan kemudian mereka menekankan lagi, masa Allah ya tidak adil karena orang berbuat baik gak bisa masuk surga. Berbicara keadilan sayang, berbicara kebaikan saudara-saudara Kristenku. Kalau Allah kasih, Allah baik. Justru dalam kasih dan kebaikannya, Allah itu harus adil. Seseorang bisa dikatakan baik juga harus bersikap adil. Dan Allah dalam hakikatnya adalah Allah kasih dan adil. Dia tidak suka dengan dosa dan kesalahan. Harus dihukum. Namun karena kasihnya, karena dia kasih, dia tidak bisa memungkiri dirinya. Jadi bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Itulah melalui Yesus Kristus. Kalau kamu menekankan hanya kasih Allah, maka kamu Kristen progresif, kamu gagal mengenal Allah. Allah juga adil. Sekali-kali dia tidak akan mengindahkan dosa. Kita lihat bagaimana kasih dan keadilan Allah itu bertemu dalam diri Yesus yang mati di kayu salib. Di sana dia menunjukkan keadilannya, bahwa orang yang berdosa harus dihukum mati. Di situ dia menunjukkan kasihnya dengan memberikan anaknya yang tunggal. Jadi Allah dalam kasihnya pun harus adil. Keadilan Allah inilah yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah, jika ada cara lain untuk menyelamatkanmu di luar Yesus, maaf kata, ampuni saya Tuhan, terlalu bodoh Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Karena tidak ada solusi lain yang bisa menyelamatkanmu, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia di surga dipuji-puji, disembah-sembah, datang ke dunia, mati kayu salib. Lihat selama di dunia dia menderita, dihina, diejek, bahkan disalibkan. Kenapa dia rela malu, mati pun, maaf kata sering diejek ya, cuman pakai underwear. Mengerikan bukan? Dia menanggung kesakitan, perlakuan memalukan, bahkan orang yang kasih meninggalkan dia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Karena tidak ada cara lain bisa menyelamatkan manusia. Jika ada, sekali lagi, terlalu bodoh Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kenapa sih capek-capek Tuhan Yesus datang ke dunia ini kalau ada cara lain? Bisakah Kristen progresif menjawab ini? Kemudian, kita dapat melihat kembali. Mereka mengatakan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Namun yang terpenting adalah keadaan hati. Ada sedikit benarnya, tapi tidak benar. Memang keadaan hati ini penting. Namun seseorang bisa dipulihkan hidup baru, menjalani hidup seperti Allah ketika dia sudah percaya. Kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hatimu tidak akan penuh dengan kedamaian. Hatimu tidak akan bisa serupa dengan Dia. Karena kalau bukan Tuhan yang menempati hatimu, siapa? Orang di luar Tuhan. Dirimu, setan, dan yang lain-lain. Dan dikatakan di sini, kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Tapi pernahkah Anda baca Alkitab?
Tuhan Yesus selalu pergi ke bait Allah. Aku mau bertanya ini, Kristen progresif tahu nggak? Bait Allah itu seperti gereja di zaman saat ini. Tuhan Yesus nggak pernah itu absen datang ke bait Allah. Untuk apa? Mengajar, mendemonstrasikan kuasanya. Selain itu juga melakukan persekutuan. Jadi kalau kamu katakan kamu Kristen progresif, tapi kamu tidak tahu bagian ini, bagaimana sih kamu membaca? Lihat, Tuhan Yesus selalu datang ke bait Allah, mengajar, melakukan persekutuan. Dan bukan hanya itu, bersekutu dengan murid-murid, makan bersama, doa bersama. Dan yang kedua, kita lihat ketika jemaat mula-mula orang percaya semakin bertumbuh, apa yang dilakukan mereka? Mereka sehati, berkumpul, makan bersama, memuji Tuhan, belajar firman, bahkan apalagi memuliakan Allah. Mereka bersekutu, bersatu hati. Itulah yang terjadi di gereja mula-mula. Selalu menekankan persekutuan dan pengajaran firman. Karena orang Kristen dipanggil untuk bersekutu. Jadi di gereja di sini bukan hanya bangunan, tapi orangnya bersekutu. Kenapa penting bersekutu? Doa Tuhan Yesus pun sebelum disalibkan kepada Bapa di surga apa? Ya Bapa, aku ingin supaya mereka satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu, sehingga dunia melihat bahwa mereka adalah muridku, yaitu ketika mereka satu. Jadi dalam gereja ada persekutuan. Kalau kamu hanya hidup sendiri, pergi ke hutan tidak ada persekutuan, apakah kamu sungguh-sungguh orang Kristen? Karena orang Kristen harus bersekutu dan pasti rindu bersekutu. Karena kita digambarkan sebagai anggota tubuh, tangan, kaki, mata, hidung, apalagi telinga dapat dikatakan tubuh ketika sudah menjadi satu. Kalau cuma mata itu bukan tubuh, kalau cuma hidung itu bukan tubuh, kalau cuma mulut itu bukan tubuh. Pahamkah Anda Kristen progresif dengan hal ini? Jadi aku mohon, dan aku bukan memohon minta kepada kalian para penggerak atau yang mengakui Kristen progresif, tolong ubah nama kalian. Jangan pakai kata Kristen, pakai kek pengikut kebaikan kek, pengikut hati kek, atau saksi-saksi kebaikan kek. Jangan pakai Kristen, karena Kristen itu adalah orang yang mengikut dan beriman pada Tuhan Yesus. Pastinya mengimani bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, satu tubuh, satu Allah, satu juru selamat, satu gereja, satu persekutuan, yaitu dalam Tuhan Yesus. Itulah Kristen. Lihat bagaimana pengajaran kalian yang tidak mempercayai tentang Yesus satu-satunya juru selamat, bahkan juga tidak menerima persekutuan sebagai syarat, tidak menekankan persekutuan, maka kalian sebenarnya bukan Kristen. Jadi tolong jangan rusak iman jemaat. Tolong jangan pakai kata Kristen dan Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Dan aku juga mau mengingatkan kepada kalian, kasihan sekali kalian selalu berbuat baik, kalian selalu mengandalkan perbuatan kalian. Jangan sampai jatuh kepada kesombongan. Rasul Paulus dalam surat Efesus sudah mengingatkan. Dan juga kasihan sekali kalian selalu berbuat baik, menekankan hati yang baik, tapi ketika tidak ada Roh Kudus, itu semua adalah kepalsuan. Dan kasihan sekali kalian ketika menekankan tentang kebaikan, melakukan semua yang saleh dan baik, enak didengar, tapi nanti di hari penghakiman Allah, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan, karena kamu berdosa. Bukan hanya karena kamu berbuat dosa, tapi bi'imu sudah berdosa. Yang kedua, dosa bukan hanya masalah moral, tapi hubunganmu yang terputus dengan Allah, maka butuh pemulihan melalui Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kalau ada cara lain untuk menyelamatkanmu, terlalu bodoh Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Namun karena tidak ada cara lain, satu-satunya cara adalah Anak Allah turun ke dunia, mati di kayu salib, menanggung dosa manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan yang keempat, datanglah ke gereja, kepada persekutuan orang Kristen, supaya kamu semakin kuat dalam iman, mengalami sukacita persekutuan,
sama-sama memuji Tuhan. Ingat, Yohanes 3:16 yang merupakan ayat emas dan pasti dihafal oleh seluruh orang Kristen di dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayalah hanya kepadanya. Sekali lagi, Kristen progresif, bertobatlah. Jangan hanya mendengar, melakukan pengajaran yang enak saja didengar, namun kamu menutup kepastian bahwa kamu orang berdosa. Kamu tidak bisa menyelamatkan diri. Waktu pertobatan diberikan ketika kita masih hidup. Kelak, sesudah kita mati, kita tidak memiliki waktu lagi. Demikian teman-teman Kristen. Semoga kalian menikmati video ini dan jangan lagi mempercayai Kristen progresif. Semakin bijak, semakin mau belajar firman Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman. Salam kasih, shalom seluruh umat Kristen di seluruh dunia.